Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Abai Aprilio. Saya Sukma. Dan saya Cintika Aprilia Anissa. Dan di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Ustadz Eri Abdurrahim. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Dan tentunya hari ini kita akan membahas bahasan yang sangat menarik nih, sangat seru. Iya betul. Tentang apa tuh guys? Temanya adalah mengenal syirik dalam hukum Islam. Waduh. Syirik nih Pak Ustadz Iya. nih. Syirik ini ya di kalangan, bukan di kalangan ya, di masyarakat memang sering terjadi Pak Ustadz. Nah syirik sendiri dalam hukum Islam itu sendiri seperti apa Pak Ustadz? Ya, bismillah. Dalam Islam syirik itu lawannya adalah tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah, sedangkan syirik adalah menduakan Allah. Beribadah bukan untuk Allah, tapi beribadah karena selain daripada Allah. Contohnya misalkan ada orang yang menyembah patung, ada orang yang menyembah berhala, maka itu disebut musyrik. Makanya orang-orang kafir Quraisy dulu disebut orang-orang musyrik, orang-orang yang mengerjakan kemusyrikan, orang-orang yang beribadah kepada patung-patung, bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bukan kepada Allah, berdoa bukan kepada Allah, memohon pertolongan bukan kepada Allah tapi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam syirik adalah dosa yang sangat besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampunin orang yang melakukan dosa kesyirikan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita melakukan dosa kecil, kemudian kita belum sempat taubat misalkan, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala terima pertobatan kita. Kalau dosa kecil. Bagaimana kalau dosa besar? Dosa besar juga seperti itu. Ketika kita melakukan dosa besar, kemudian kita belum sempat untuk bertaubat, maka masih ada harapan Allah bisa jadi mengampuni. Contoh, membunuh itu dosa besar. Kan? Mencuri itu dosa besar. Kemudian minum khamar itu dosa besar. Berzina itu dosa besar. Bunuh diri ya itu dosa besar. Nah, kalau orang melakukan dosa besar, dia belum sempat taubat, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Contohnya ada orang bunuh diri. Ya kan nggak mungkin orang bunuh diri habis itu taubat kan? Iya. Gantung diri dia. Nggak mungkin taubat kan? Tapi apakah dia masuk neraka jahanam? Belum tentu. Ya, karena tahapan orang bunuh diri ini ada beberapa tahapan kan. Ada yang dia bunuh diri karena memang nggak punya iman sama sekali. Ada orang bunuh diri karena dia memang sudah tidak mampu untuk menjalankan apa ujian atau apa yang dia hadapin gitu ya. Jadi itu nanti ada pertimbangannya tentu di sisi Allah dan kemudian bisa jadi Allah akan ampunkan. Begitu juga misalkan ketika ada orang berzina, digerebek sama suaminya misalkan. Misalkan ada istri berzina dengan laki-laki lain, digerebek sama suaminya, silap dia bunuh istrinya. Kan belum sempat taubat itu istrinya. Betul. Apakah ada ampunan Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi Allah ampunkan. Ya. Tapi itu dosa besar. Bisa saja Allah ampunkan ketika kita belum sempat untuk bertobat. Tapi ya jangan kemudian kita ringan-ringankan buat dosa besar kan gitu. Ini hanya itu kan kalau Allah ampunkan, kalau enggak ya udah jelas mereka akan masuk ke neraka jahanam karena dosa besar itu semuanya ancamannya adalah neraka. Kenapa dia disebut dosa besar? Karena diancam sama neraka jahanam. Orang mencuri itu ancamannya neraka jahanam. Orang berzina ancamannya neraka jahanam. Orang membunuh ancamannya neraka jahanam. Bunuh diri ancamannya neraka jahanam. Nah, itu saja masih bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melakukan kesyirikan, ya, kemudian kita belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita ahli ibadah, sholat kita rajin, puasa di bulan Ramadan, sedekah kita banyak, tapi kita masih percaya sama orang pintar, percaya sama dukun, masih pakai jimat-jimat, rajah, wafak.
artinya masih melakukan kesyirikan. Ketika kita mati, itu ibadah sholat kita, puasa kita, kemudian sedekah kita tidak terhitung. Yang terhitung adalah kesyirikan kita yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kalau kita melakukan dosa besar, misalkan mencuri, berzina, boleh jadi kita masuk neraka jahanam. Sudah. Ketika dosa itu sudah terbakar dengan panasnya api neraka jahanam, bisa jadi Allah angkat balik. Tapi kalau orang melakukan kesyirikan, sekalipun dia tukang sholat, dia rajin ibadah, rajin sedekah, dia masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya tidak akan pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Semoga kita dan keluarga kita terlindungi daripada perbuatan-perbuatan musyrik. Amin. Nah, Pak Ustadz, bentuk-bentuk syirik itu kan ada banyak ya, Pak Ustadz. Iya. Itu apa aja, Pak Ustadz? Bahkan adakah gitu bentuk-bentuk syirik yang kecil, bahkan kita nggak tahu nih, ternyata itu syirik gitu ya. Pak Ustadz, itu kayak gimana, Pak Ustadz? Ya, dosa syirik itu kan ada syirik akbar dan syirik asgor. Ya, syirik akbar atau syirik asgor. Syirik ini sama-sama syirik gitu ya. Sama-sama walaupun syirik kecil tapi dia lebih besar daripada dosa besar. Kenapa? Karena dia kesyirikan. Dosa besar itu seperti misalkan menyembah patung, itu jelas dosa besar. Kemudian berdoa bukan kepada Allah gitu ya. Kemudian cintanya bukan cinta kepada Allah, itu juga dosa besar. Jadi cintanya kepada makhluk bukan kepada Allah. Kenapa dosa besar? Karena kalau seseorang cintanya kepada makhluk, maka dia setiap berbuat sesuatu bukan karena Allah tapi karena makhluk tersebut. Makanya dia jadi dosa besar. Nah, kemudian berdoa bukan kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa, meminta sesuatu bukan karena Allah, maka itu dosa besar. Ya. Nah, ada dosa kecil, syirik akbar ya maksudnya tadi. Ada syirik asgor. Syirik asgor itu syirik yang nyerempet. Contohnya kepercayaan terhadap ramalan-ramalan atau kebiasaan-kebiasaan, misalkan ada tatoyur ya. Tatoyur itu termasuk dosa kecil. Tatoyur itu contoh, kalau misalkan kita mau bepergian, kemudian ada kucing lewat, jangan pergi. Karena nanti akan terjadi bahaya. Kan itu ya, kepercayaan masyarakat, mitos-mitos itu. Kalau kita percaya, maka dia masuknya dosa kecil. Tapi dosa kecil ini jauh lebih besar daripada dosa besar. Syirik kecil ini jauh lebih besar daripada dosa besar. Kenapa itu, Pak Ustadz? Karena dosa besar itu bisa diampunkan oleh Allah. Syirik kecil tetap masuk ke dalam neraka jahanam dan tidak pernah diampunkan oleh Allah. Karena dia mensekutukan Allah. Iya. Nah, ada juga Pak Ustadz di masyarakat nih, kita sebagai misalnya anak muda biasanya suka nyebut, kamu mah syirik nih sama aku gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Syirik punya barang baru misalnya. Kalau itu kan syirik maksudnya iri. Bukan syirik dalam masalah musyrik. Nah, itu berbeda. Syirik itu kan ada bahasa-bahasa dalam masyarakat kita itu yang menjadi sebuah bahasa kebiasaan gitu ya. Termasuk itu tadi. Yalah kamu syirik ya, sebetulnya bukan musyrik. Tapi syirik itu adalah iri. Iya, gitu. Itu lebih ke iri ya Pak Ustadz ya. Iri. Tapi lebih halus dari iri sih bisa itu. Karena kan dia biasanya dipakai untuk gurauan. Iya. Syirik betul dengan saya. Gitu. Betul banget. Wah, ini makin menarik nih pembahasannya. Iya. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.